Dokter Bicara Kanker. Halo sahabat liputan6.com, saya Dr. Sonar Soni Panigoro dalam program Dokter Bicara Kanker. Itu yang memang menjadi permasalahan dalam deteksi kanker. Jadi umumnya kalau kanker tersebut masih dalam stadium dini hampir dipastikan tidak ada gejala. Jadi kalau contoh pada kanker payudara, pada fase awal sama sekali tidak ada gejala, bahkan tidak bisa diraba karena ukurannya biasa masih kecil, sehingga satu-satunya cara untuk mendeteksi hanya dengan bantuan pemeriksaan khusus, misalkan dengan pemeriksaan mamografi. Tetapi kalau sudah lanjut, barulah tanda-tanda itu muncul. Yang paling sering tentunya benjolan, karena tumor payudara atau kanker payudara termasuk ke dalam sebuah kanker yang kita sebut kanker padat. Karena ada kanker yang tidak padat, misalnya kanker darah, nah itu tidak ada benjolan tentunya. Tapi kalau kanker payudara, gejala awalnya adalah benjolan. Kalau sudah lanjut lagi, barulah timbul gejala lain, misalkan bisa rasa nyeri, atau kalau sudah sampai ke kulit, mungkin jadi kulitnya ada luka. Kalau sampai ke puting, bisa ada cairan dari puting susu. Kalau sudah menyebar ke ketiak, misalkan di ketiaknya ada benjolan. Kalau sudah ke paru-paru, bisa batuk sampai sesak nafas. Kalau ke tulang, bisa sakit tulang. Kalau sudah ke otak, mungkin bisa sampai kejang-kejang. Ini juga yang harus diperhatikan. Jadi umumnya hampir mungkin bisa dikategorikan 80% benjolan pada payudara umumnya bukan satu kanker. Makanya jangan takut untuk berobat, karena umumnya benjolan-benjolan payudara sering bisa dipengaruhi oleh faktor lain atau sebab lain di samping kanker. Misalkan bisa karena pengaruh hormonal, bisa juga pengaruh infeksi terutama pada wanita yang sedang menyusui, atau bisa juga misalkan kadang-kadang oleh trauma, jadi oleh benturan kadang-kadang juga bisa menimbulkan adanya benjolan. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan kalau seseorang wanita mempunyai benjolan, ya, karena tadi lebih banyak bukan kanker payudara. Nah, jadi karena kanker payudara itu tadi pada fase awal susah diraba, sukar untuk ditentukan, sehingga yang bisa dikerjakan antara lain dengan pemeriksaan mamografi. Dan mamografi juga tidak dilakukan pada semua usia. Jadi biasanya kita kerjakan pada usia-usia yang sudah mulai berisiko. Mulai kapan? Biasanya di atas 35 tahun. Nah, jadi pada saat itulah kita melakukan pemeriksaan yang kita sebut tadi mamografi. Apakah di bawah 35 boleh dilakukan mamo? Umumnya tidak. Karena kalau mamografi pada usia di bawah 35 biasanya payudaranya masih padat. Sehingga dengan pemeriksaan mamografi biasanya masih susah untuk melihat adanya kelainan. Jadi biasanya kalau pada usia-usia yang lebih muda, cukup kita lakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada payudara. Jadi seperti saya sebutkan di awal, bahwa kanker itu ada dua. Ada kanker padat dan kanker tadi tidak padat. Jadi kanker padat contohnya tadi payudara, kanker usus, kanker otot mungkin, kanker ginjal. Nah, kanker padat umumnya pengobatan utamanya adalah pembedahan atau operasi. Nah, tapi apakah harus diangkat seluruh payudara? Belum tentu. Jadi tergantung dari ukuran si kanker itu sendiri. Prinsipnya makin kecil ukuran kankernya, makin kecil pula kemungkinan untuk kita melakukan pengangkatan payudara. Jadi makanya kalau misalkan kita ingin mempertahankan payudara, ya harus kita periksa sedini mungkin sehingga operasi pada payudaranya tidak harus mengorbankan payudara. Walaupun sekarang juga ada bentuk pengobatan lain. Jadi kalaupun sudah besar misalkan ukuran kankernya tersebut, kita biasanya berikan obat-obatan dulu yang kita sebut kemoterapi. Nanti setelah kecil baru kita melakukan operasi sehingga kita masih bisa mempertahankan bentuk daripada payudara tersebut. Jadi itu juga merupakan satu tantangan tidak hanya di kanker payudara tapi di kanker-kanker lainnya. Memang salah satu sifat yang masih susah kita kontrol pada kanker itu adalah kekambuhan.
Jadi kekambuhan itu bisa di tempat awal atau bisa juga pergi ke tempat jauh atau yang kita sebut metastasis. Nah, kenapa yang sudah dilakukan operasi atau tindakan lain masih tetap bisa kambuh? Karena kita ketahui bahwa kanker itu sangat beragam sifatnya. Jadi tidak satu sel kanker itu sifatnya sama, walaupun di dalam pasien yang sama. Sehingga karena banyak sekali variasinya, sehingga kemungkinan untuk kambuh menjadi lebih banyak. Makanya kadang-kadang pengobatan kanker itu tidak cukup hanya satu modalitas. Kadang-kadang kita harus kombinasi, baik itu operasi, mungkin juga dengan kemoterapi, atau kadang-kadang dibantu dengan sinar. Itu pun tidak bisa menjamin 100%. Sehingga kita bisa melakukan 100% pengobatan yang baik kalau kita masih sangat dini. Sehingga sekali lagi, kalau kita bisa deteksi dengan lebih dini, insya Allah kanker tersebut dapat kita sembuhkan. Tapi kalau sudah lanjut, memang kemungkinan untuk kambuh juga menjadi lebih besar. Walaupun bukannya tidak ada harapan, tapi memang menjadi lebih rumit dan lebih kompleks, dan terutama lebih besar biayanya yang kita harus berikan. Jadi kanker payudara sampai saat ini penyebab pastinya belum ada, tetapi banyak sekali dihubungkan dengan faktor hormonal. Mengapa? Makanya pada beberapa wanita tertentu yang mempunyai risiko yang berhubungan hormon akan menjadi lebih tinggi. Contohnya misalnya kepada wanita yang pertama kali haidnya atau menarche itu lebih muda. Jadi 9 tahun misalnya sudah mens, itu juga lebih berisiko. Atau misalkan yang menopause-nya terlambat, misalnya 55 baru berhenti. Karena dengan demikian kan paparan terhadap hormonnya jauh lebih panjang dibanding dengan usia-usia yang rentang terhadap paparan terhadap hormonnya lebih pendek. Di samping itu ada beberapa faktor-faktor lingkungan lain yang mungkin bisa berpengaruh, bisa pengaruh radiasi, bisa pengaruh makanan, yang juga dikaitkan dengan timbulnya sebuah kanker payudara. Walaupun sampai sekarang penyebab pastinya belum ada, sehingga diperkirakan sebetulnya sekitar 30% dari kanker itu harusnya bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Umumnya bukan masalah tidak boleh menyusui, tetapi umumnya kan kalau sudah dia terkena kanker, itu kan mendapat pengobatan. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi mungkin ada unsur-unsur dari pengobatan itu yang bisa masuk ke dalam air susu ibu sehingga takutnya terjadi reaksi. Walaupun sebetulnya tidak ada larangan, tapi umumnya sebaiknya kita hentikan. Karena biasanya pengobatan pada kanker payudara yang sedang hamil itu pertumbuhan kankernya agak lebih cepat dibanding pada kanker-kanker yang tidak menyusui. Sehingga mungkin sementara kita harus hentikan sehingga pengobatannya bisa lebih sempurna kita berikan kepada ibu yang menderita kanker payudara kehamilan ini. Itu sangat berkaitan dengan turunnya organ reproduksi. Jadi ada satu kanker yang kita sebut kanker ovarium atau kanker indung telur. Nah itu sering dihubung-hubungkan, memang salah satu faktor genetiknya itu berkaitan dengan kanker payudara. Nah nomor satu tentunya kalau ingin sembuh total tadi, kita harus menemukan sedini mungkin. Karena umumnya kalau makin dini, makin bisa kita sembuhkan. Jadi kalau kita bisa bagi kanker payudara itu, ada namanya stadium 0, stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 0 itu masih sangat dini sehingga tidak bisa dideteksi dengan tangan. Biasanya dideteksi umumnya dengan bantuan tadi, mamografi misalnya. Jadi kalau kita bisa menemukan pada stadium 0, hampir dipastikan bisa sembuh sempurna. Tapi kalau kita bisa menemukan stadium 1 sudah agak lebih turun. Kesembuhannya mungkin tinggal 80-90%. Stadium 2 lebih turun lagi, mungkin tinggal 75 dan seterusnya. Sehingga stadium 4 kemungkinan untuk bisa bertahan di atas 5 tahun saja mungkin tinggal 20%. Jadi sekali lagi kalau mau sembuh kita harus menemukan pada stadium yang sangat dini.
jadi karena tadi faktor yang pasti belum ada, jadi umumnya dianjurkan untuk melakukan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat apa? Ya tentunya satu dari faktor makanan. Jadi beberapa makanan tertentu misalkan bisa menimbulkan atau memicu untuk timbulnya kanker pada tidak hanya payudara, sebenarnya kanker-kanker yang lain. Jadi misalnya diet yang terlalu tinggi lemak, yang terlalu tinggi karbohidrat, mungkin terlalu banyak pengawet, mungkin terlalu banyak pewarna, kurang serat, itu beberapa makanan yang mungkin kita bisa pertimbangkan atau bisa kita hindari sehingga mengurangi kemungkinan untuk kanker-kanker payudara. Di samping tentunya olahraga, karena dengan olahraga tentunya juga akan membakar lemak-lemak tubuh tertentu sehingga juga akan mengurangi risiko-risiko. Dan kadang-kadang kalau dikatakan tadi pencegahan, sebetulnya ada 3 pencegahan itu. Ada pencegahan yang primer, sekunder, dan tersier. Primer itu artinya kita mencegah dari belum terjadinya kanker menjadi kanker. Ini yang paling susah, karena kita kan tidak tahu mana yang nanti akan terjadi kanker. Yang tadi, itu dengan gaya hidup sehat. Tapi andaikan dia terjadi juga kanker, tapi kalau kita bisa deteksi dengan lebih dini, itu yang kita sebut pencegahan sekunder. Jadi tadi dengan bisa pemeriksaan dengan mamografi atau dengan pemeriksaan sadari yang paling sederhana, itu juga bisa mencegah untuk nanti berlanjut. Tapi kalau sudah juga terdeteksi, paling tidak kita bisa obati dengan lebih baik, sehingga itu yang kita sebut pencegahan tersier. Alhamdulillah bahwa walaupun memang ada hubungan antara keluarga atau faktor herediter pada kanker ini, tapi umumnya sangat kecil. Jadi dikatakan tidak sampai 3% kanker-kanker itu diturunkan. Jadi 90% lebih itu justru didapat. Sekali lagi, ini pentingnya kita melakukan gaya hidup sehat sehingga bisa mencegah kanker di kemudian hari. Jadi prinsipnya satu. Jadi kalau kita sebagai penderita kanker payudara yang kemudian telah selesai pengobatan, ya tentunya tidak ada batasan apapun juga, baik aktivitas, pekerjaan, seperti orang normal. Apalagi tentunya berinteraksi dengan masyarakat ya sebiasa-biasa mungkin, normal deh. Apalagi kalau tadi dikatakan kadang-kadang memang ada persepsi kalau misalkan mendapatkan pengobatan kanker, terutama misalkan kalau kita mendengar kemoterapi atau radiasi, itu seolah-olah bisa mencemari lingkungan, itu yang saya kira kurang betul. Apalagi ada anggapan kalau seorang yang menderita kanker itu bisa menular, itu lebih salah lagi. Itu yang saya kira sangat keliru, untuk harus kita perbaiki persepsi itu bahwa sama sekali kanker itu tidak menular. Memang ada beberapa faktor penyebab yang mungkin bisa menjadi pemicu. Nah, itu yang mungkin bisa dihindari. Misalkan untuk kanker hati ada namanya hepatitis atau virus hepatitis. Nah, itu yang mungkin kita harus cegah atau hindari. Memang kalau orang menderita hepatitis, nah kita mungkin harus hati-hati pada fase dia menderita infeksi. Tapi kalau sudah sih ya, saya kira tidak ada limitasi untuk berhubungan secara normal, saya kira. Sebagai kesimpulan, tentunya kanker payudara masih menjadi kanker terbanyak saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sehingga itu yang menjadi PR kita bersama, bagaimana untuk mengurangi keterjadian kanker payudara. Paling tidak, kalaupun terjadi kanker payudara itu kita bisa deteksi sedini mungkin. Yang sampai saat ini kita di Indonesia masih sebagian besar datang dalam keadaan yang sudah lanjut.